Kalau Udu. bukan iman saya tidak tahu. Kalau tapi kalau Ya, kamu jangan tanya, bilang kau terbatas. Kalau terbatas seakan-akan kau mampu untuk membaca Quran. ya itu bukan iman saya. Kalau iman saya pasti saya udah tahu kan. Ya kan? Kalau karena bukan iman saya kan, ya Ya. aku nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, silahkan bisa ya menjawab. Udu, silahkan. Cuman masalahnya kan kamu bukan masalahnya bertanya, ketika bertanya dijelaskan malah kamu yang sok tahu ngerti Quran jadinya dibilang kita gitu doang. Lanjut. Tapi pernah Enggak. saya baca ayat itu, Itu, Bro. Jadi iya, bagaimana? saya udah, Bagaimana iya, hal itu? Iya, saya udah jawab soal ini ya Udu. Ini saya jawab ketiga kali nih. Sekali lagi saya Ya. kasih payung sama piring cantik nih. Hmm. Iya, saya yang memilih secara logika dan Allah juga memilih saya dengan cara memberikan saya nikmat iman. Ini udah ketiga kali nih dijawab nih. Bukan nikmat sih, di situ tidak ada kata nikmat di sana. Allah yang berkehendak Mm-mm. untuk beriman di sana. Dan Allah tidak yang- ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi Ya, Allah yang memberikan ya, iman. betul. Iya. Ya udah, saya menganggap iman yang diberikan Allah itu nikmat, Bang. Nikmat itu maksudnya apa itu? Iya, sama seperti saya dikasih oksigen nih sekarang. Saya ngerasa itu sebuah nikmat. Kan atas seizin Allah itu kan, oke, saya paham ya. Oke. Yang Emang mestinya saudara masuknya maksud jadi begini. jadi kalau botol Ustadz, kalau botol ini kita mesti masukin airnya pelan-pelan, kalau enggak kepada Enggak. Nikmat itu Anda kan diberikan nafas. Mm-mm. Nah, kan iman itu kan suatu pilihan kan? Betul nggak? Enggak dong, agama saya yang milih, tapi tapi saya berasa beriman, saya merasakan kehadiran beliau, saya nangis kalau sholat, itu sebuah kenikmatan iman untuk saya, Bang. Ayat itu Karena kan- ada orang-orang kafir di luar sana yang mau kurang ajar kayak gimana pun, dia nggak sadar kalau dia punya pencipta langit bumi besar yang isinya yang selalu memperhatikan dia. Menurut saya itu dia nggak ada nikmat iman. Dia nggak ada iman, Bang. Dia mau bunuh 6 juta orang pun kayak Hitler, dia malah nggak ngerasa dosa. Menurut saya dia nggak ngerasain iman, dia nggak merasakan nikmat iman. Oke. Kalau saya ngomong nggak enak sama orang aja berasa di hati saya, aduh nggak enak tuh sama orang itu tadi. Oke, berarti kalau mereka begitu kan nggak hidup dalam kebenaran, kira-kira itu Allah mengizinkan atau memilih mereka untuk beriman apa gimana itu? Iya dong, makanya ada orang yang Islam juga tapi nggak punya rasa iman, Bang. Ada juga. Tapi kan oke, berarti kan akalnya kan nggak dipakai kan, betul? Akalnya dipakai dong, dengan memilih Islam dia pakai akal. Karena dia mempelajari Tuhan yang benar, mestinya satu. Pencipta langit bumi beserta isinya mestinya satu, nggak boleh berdua, bertiga. Itu pakai akal, dia pakai akal tok. Dia masuk Islam, tapi kalau nggak dikasih imannya dari Allah, nggak dikasih nikmat iman, dia nggak akan ngerasakan nikmat itu, Bang. Tapi kan ayat itu gini ya, coba dipahami ayat itu. Allah yang menghendaki, yang mengizinkan kamu untuk beriman. Iya, berarti imannya dari beliau kan? Iya, makanya kan Iya, gini, memang. Allah yang menentukan kamu itu beriman kepada Allah gitu kan. Iya, itu yang Allah tadi yang saya bilang. menentukan. Iya, Berarti bukan dia akal. yang Tapi Iya. bukan akal yang menentukan. kan yang memilih. Ini abang mau yang memilih apa yang dikasih iman? Yang abang mau tanyain. Yang saya tanya, mana dasarnya Anda itu karena Anda masuk dalam agama Muslim itu apakah dengan Nih akal? udah 4 kali nih saya jawab nih, Bang nih. Gini, kan ada ayat itu kan berbunyi Allah yang menghendaki dan mengizinkan kamu untuk beriman, gitu kan. Nah, jadi arti ayat itu sudah Loh, jadi abang yang ngartiin ayatnya. Abang baca original teksnya aja nggak bisa mengartiin ayatnya gimana, Bang? maksudnya kan ada ayat juga yang mengatakan Al-Quran saudara itu sudah disusun dengan rapi dan terperinci dan dengan jelas. Ada ayatnya itu. Hud 1 kayaknya kalau nggak salah. Al-Quran Hud 1 kalau nggak salah. Mantap. Nah, jadi Ini abang udah mengerti Al-Quran sejauh ini, kenapa abang tetap nyembah makhluk sih, Bang? ya maksudnya Abang tetap nyembah makhluk. Abang nyembah makhluk kan? Tuhan abang makhluk kan?
Ya nanti itu ada alasan tersendiri saya bisa memilih Yesus. Iya kan itu nggak masuk Ya. logika. Itu lebih nggak masuk logika tuh nyembah makhluk. Tapi Makanya ada- dibenci dia dibenci sama Allah, jadi lu nggak beriman dan lu nggak ngerasain nikmatnya iman, makanya lu dibenci sama Allah biar jadi orang kafir terus gitu. Tapi saya punya dasar dan ketika saya meyakini. Nah itu udah nggak ada masuk dasar. logika tuh bang. Nyembah makhluk tuh udah nggak masuk logika. Abang paham nggak? Iya, tapi ada dalilnya nanti saya bisa Iya, menentukan. Tapi iya saya- mau dalilnya apapun, mau pengalaman abang langsung ketemu Yesus pun, tapi kalau abang nyembah makhluk itu udah nggak masuk logika. Abang paham nggak? Kan tadi kita ngomongin logika nih bang. Itu aja nyembah makhluk aja udah nggak masuk kotak bang. Kenapa nyembah makhluk nggak nyembah yang nyiptain gitu? Oke, begini. Kalau saudara mau mengatakan makhluk, berarti saudara belum melihat ayat secara Loh, emang Tuhan abang siapa? Ya? Bentar. Saudara belum melihat dari Kejadian sampai Wahyu siapakah itu Yesus? Iya, ya udah Tuhan abang siapa? Sekarang saya tanya, Tuhan abang siapa? Yesus. Nah, Yesus itu siapa? Dia pencipta Yes. atau ciptaan? Dia firman kan? Yes. Nah, firman ciptaan bukan? Bukan, dia itu yang menciptakan. Coba. Oh, jadi firman yang nyiptain Tuhan, bukan Tuhan yang nyiptain firman? Coba buka Kolose. Saya kalau Bukan, nggak usah ke dalil-dalil dulu. Abang Ya, bilang, kan abang gini. nuhanin Yesus karena Yesus itu firman kan? Firman ini ciptaan bukan? Kalau saya nanti berasumsi, itu nggak ada dasarnya, bro. Iya Nanti udah itu firman nggak ini ada ciptaan bukan bang? Bukan, dia yang menciptakan. Oh jadi firman yang nyiptain Tuhan? Firman telah menjadi manusia. Ya. Iya yang saya tanya firman ini Firman ciptaan bukan? Oke, pada mulanya adalah firman. Firman adalah bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah titik-titik Allah. Nah, berarti firman yang nyiptain Tuhan? Dasarmu dari mana? Iya ini kan di awal tadi ada berdua nih, firman sama Tuhan. Iya nggak? Iya. Terus Nah, di antara dua ini firman yang nyiptain Tuhan apa Tuhan yang nyiptain firman? dasar Anda mengatakan firman yang menciptakan itu dari mana? Karena firman itu perkataan dari Tuhan. Jadi yang menciptakan firman itu Tuhan. Nah, sekarang abang mau nabrak logika abang kalau firman ini omongan saya yang menciptakan saya. Kan firman itu adalah kata yang keluar. Dari Tuhan, Ya. betul. Setuju kan? Nah, Berarti ya, firman ini itu ciptaan keluar bukan? dari Allah. Hah? Berarti firman ini ciptaan Tuhan apa Tuhan ciptaan firman? Oh, bukan, karena itu kan berasal dari tubuhnya. Kalau dia Iya, menciptakan iya tubuh, firman ini dari Tuhan, betul, setuju. Kalau Berarti dia- firman ini ciptaan Tuhan kan? harus kita mengetahui begini. Sesuatu yang keluar. Tuh, itu- segini ngeyelnya abang mau nyembah makhluk gitu loh. Begini, Bro. Ya. Abang tahu firman ini ciptaan, tapi abang ngeyel enggak. Ini Tuhan juga gitu. Segitu ngeyel ya abang mau nyembah makhluk gitu loh. Karena kita bisa tahu firman itu adalah Tuhan itu dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu siapa? Yang Firman adalah- itu yang firman nyiptain itu adalah- siapa bang? Firman itu yang nyiptain siapa? Loh, nggak ada yang menciptai. Oh berarti Justru dia firman yang nyiptain Tuhan? Justru dia yang menciptai dunia ini. Iya, firman ini yang menciptakan Tuhan juga. Firman yang menciptakan, enggak, kan gini, bingung. penciptaan dunia ini adalah atas pekerjaan Allah. Ya. Jadi maka ada yang tertulis Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita ya menciptakan manusia serupa dan segambar. Iya. Itu bukan tunggal, tetapi itu Iya, adalah tapi firman perulang- ini ciptaan Tuhan bukan bang? Abang nggak bisa lari dari ini bang. Ya, Firman itu ciptaan Tuhan apa firman yang nyiptain Tuhan? Coba jawab itu, simpel aja. kan saya Bang udah Kores, jawab, firman noise, Bang itu Kores. bukan diciptakan, tetapi dia yang menciptakan, Oh jadi firman yang nyiptain Tuhan? yang menciptakan dunia. Bang, berarti firman yang nyiptain Tuhan? Firman yang menciptakan, Tuhan tidak diciptakan. Coba Anda baca 1 Kolose pasal 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik
singgasana Iya, maupun kerajaan. berarti Baik firman pemerintah yang maupun. nyiptain Tuhan apa Tuhan yang nyiptain firman, Oke, Bang? saya tanya samamu. Dasarmu Anda mengatakan Loh. firman yang menciptakan Allah dari mana? Ya karena abang nggak mau ngaku firman itu ciptaan Tuhan. Ya, bagaimana Anda bisa berpertanya Kalau itu saya pada jelas, dasarmu? Bang. Kalau saya jelas firman itu ciptaan Tuhan. Kalau saya jelas. Ya dari mana? Ayat dasarnya mana? Karena firman itu wahyu dari Tuhan, perkataan Tuhan, berarti keluar dari Tuhan, berarti firman itu ciptaan Tuhan. Kalau saya jelas. Abang yang sekarang saya tanya, abang jelas gak nih? Firman itu ciptaan Tuhan, apa firman yang menciptakan Tuhan? Jawab. Kalau Anda menjawab atas dasar iman Anda atau Al-Quran. Bukan, ini saudara. logika loh, Bang. Saya Iya. nggak pakai ayat loh dari tadi, Bang. Begini, kan ketika Anda beriman, itu kan patokan saudara kan Al-Quran. Saya nggak betul? pakai saya nggak pakai iman loh, Bang, dari tadi loh, Bang. Saya nggak pakai ayat Al-Quran, saya nggak pakai hadis, saya nggak pakai ini itu loh. Ini logika aja loh, Bang. Tapi kan Firman Allah itu kan memilih Anda omongan untuk Tuhan, beriman. wahyu Tuhan. Tuhan yang Sama menjadikan Anda seperti beriman. saya nggak bukannya menyetarakan diri saya sama Tuhan ya, tapi sama seperti saya dan omongan saya. Sekarang abang mau bilang, abang mau nabrak logika abang. Omongan saya ini menciptakan saya. Segitu pengennya abang nyembah makhluk. Tidak demikian, saudara. Gimana itu? Ayo, atret dulu, atret, Bang, atret. Karena kami lebih Atraksi tinggi dulu. dalam memahami Tuhan. Gini, bro. Dalam Ini memahami Tuhan. Bang Jibril, ini saya melihat rata-rata mindset teman-teman Kristen mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri, kan gitu ya Bang Jibril ya? Iya, nggak apa-apa, Iya, nggak sang apa-apa. logos, betul. sang Iya, logos. betul. Jadi kalau mereka membaca ayat biasanya demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau gitu demikianlah Tuhan. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Dia mau menganggap firman itu Tuhan nggak apa-apa. Tapi yang saya tanya, firman itu ciptaan Tuhan atau Tuhan ciptaan firman? Berdasarkan dalil, karena Alkitab adalah sebagai patokan dalam dasar kehidupan kami, maka kembali kepada dasar, bukan kembali kepada akal. Iya, Ya. Oke, berarti sesuai dalil aja deh yang abang punya nih, yang maha dalil nih. Firman itu ciptaan Tuhan atau Tuhan ciptaan firman? Firman itu adalah Allah. Allah Iya. firman bersama-sama dengan Allah. Iya. Tapi tidak ada. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tidak ada yang disebut di situ firman yang menciptakan Allah atau Allah yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan abang dua. Dalam satu hakikat, keesaan. Itu. Jadi Tuhan abang dua, kan datang berdua-dua nih firman sama Tuhan. Kalau di dalam iman kami, ya Allah itu adalah Esa, yang dimana Allah Bapa dan Allah Anak, mereka adalah dimana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Berarti abang Tuhannya satu datang tapi dua-dua bisa nih, firman sama Tuhan gitu. Satu tapi bisa dibedakan. Dua oknum gitu. Tiga, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi dalam satu hakikat. Roh Kudus di mana? Ini kayak ini ya, kayak apa? Kayak baling-baling helikopter ya. Ada 3, baling-balingnya 3, tapi itu satu baling-baling gitu ya. Atau Iya, kayak sendal begitu muter jepit. kelihatan satu gitu, Bang. Oh, gitu ya, Ada kayak gitu ya. juga yang menjawab, memberikan Kenapa bagian itu malah jadi satu gitu? Kan bagian itu tuh sebenarnya, kok dia jadi satu gitu? Atau gimana? Atau firman ini Tuhan, firman ini Allah, atau gimana? Tuhan kalian di sorga sana dari A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G gitu bentuknya. Maksudnya kalau saya bisa beranalogikan, seringkali orang kalau berteologi dalam memahami. Jauh banget, Bang, jauh banget. Anggap begini loh. Tadi saya mau memberikan analogika tentang Bang, suara Abang jauh banget, Bang. itu ya. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalian udah warahmatullahi berangkat wabarakatuh, Ustaz menuju Ali. ini ya? Udah. Aku lagi di bis ya. Kenapa? Bukannya tanggal 20? Nah, kan udah selesai tugas Semuanya. semuanya. Alhamdulillah. Lanjut. Tadi udah dikirim ya fotonya ke iKores ya dari Bang. Udah. Oke, yuk selanjut ya udu ya duhu. Tadi kan saudara kita jadi Suara Bang Kores lebih kenceng daripada suara si Audu nih. Jauh banget, Bang, suaranya, Bang, jauh. Suara iKores kalau lagi naik kuda. Iya, tahu aja. Deketin suaranya yang udah.
tes. Ini mantap ini. Masa suara saya lebih gede daripada suara kamu? Oke. Jadi begini, dalam memahami Tritunggal, itu seringkali para teologi menggunakan suatu analogika tentang es, ya kan? Di mana es itu adalah merupakan satu, Bang Kores noise, tapi Bang. ketika itu bisa dia mencair, bisa menguap, ya H2O, jadi kayak gitulah. Jadi apa ininya wujud asalnya es batu, kemudian menjadi apa namanya? Nih Kores, ini Allah, ini anak, ini Roh Kudus. Tiga tidak bisa terpisah, harus jadi satu. Jadi kesatuan, tapi dia tidak bersatu, tapi tidak terpisah, begitu loh. Nggak ngerti kan lo? Iya ngerti gua, maksudnya kayak orang bingung gitu loh. Maksudnya Kayak begini kayak loh, gini misalnya, satu itu omongan kita adalah kita kan gitu. Omongan kita ini adalah kita. Lah omongan kita emang bentuknya Betul. orang kan gitu. Betul. Jadi ada satu itu bisa yang dimaksud itu satu kesatuan, satu hakikat. Nah itu ngapain berhakikat. di satu Tetapi dibikin bisa, peleton batalion kayak gitu tuh ngapain gitu loh? tetapi bisa dibedakan. Kalau udah beda ya, kalau udah beda ya artinya ada dua. Kalau udah beda, maksudnya ketika bisa dibedakan itu bukan berarti tiga, tidak, karena coba ini karena Yesus Hanafi juga mengatakan aku dan Bapa adalah Ya, satu. ini kan coba Bapak, itu lah. ini Bapak, ini anak, ini Roh Kudus. Itu berapa itu? Berapa itu ya Uduh? Cuman ini di staples jadi satu gitu loh. Tapi Nah, dia itu berapa? terpisah. Pusing kan lo? Apa nih kamu? Buku ada 200 lembar tetap aja satu buku kan gitu. Ini bilangnya Ya, buku kan gitu. dasarnya memang satu, bro. Jadi firman itu keluar dari Bapa, ya kan? Jadi ketika firman mau jadi manusia, Ya, itu maka keluar, ketika tapi di Yesus dalam itu. naik, ya dia Roh Kudus lah turun. Jadi kita bisa membedakan. Jadi sekarang adalah di mana Roh Kudus yang bekerja. Oke, berarti Tritunggal itu satu hakikat tiga pribadi kan gitu. Ya betul. Mantap. Nah sekarang kita ini yang di sini ini ada berapa hakikat kita? Ya emang kamu Tuhan. Enggak, kita di sini ada berapa hakikat? Gue pengen nanya. Ya kan kita masing-masing memiliki pribadi. Iya. Nah kita ada berapa hakikat nih? Sedangkan begini, di dalam pribadi saya itu ada tubuh. Oke. Ada jiwa, ada roh. Sekarang Kalau kita sama mau- gua tambah nih. Hah? Nah, sekarang sama gua ditambah nih. Hakikat gua apa sebenarnya hakikat gua ini? Ya hakikat kamu kan berasal dari tanah. Iya, berarti hakikat gua tanah. Hakikatnya Yauduhu apa? Ya tanah, sama-sama kita dari tanah. Berarti kita satu. Contohnya begini. Sedangkan saudara itu Onani diciptakan. otak. Dikocok otaknya. Sedangkan saudara, Anda diciptakan di mana? Di surga, betul? Iya, tapi hakikat gua berapa? Iya, maksudnya kita ini beda loh. Kami itu diciptakan di tanah atau di bumi. Iya, nggak apa-apa mau diciptakan kayak mau Iya. diciptakan pencipta kayak mau apa Pokemon kayak apalah Digimon. Kita berapa hakikatnya? Yes, kita kan memiliki pribadi masing-masing. Iya, kita berapa hakikat kita berapa? Yauduhu sama gua hakikatnya Oke. berapa? Kalau saya memiliki hakikatnya adalah tanah. Di dalam diri kalau saya gua ini hakikat gua apa? tubuh, jiwa dan roh. Oke, kalau gua hakikatnya apa? Ya hakikat kamu tanah dasarnya kan? Nah, ada berapa tanah? Ada berapa tanah? Oke, ada tubuh itu adalah sebagai bahan, jiwa dan roh. Iya, hakikatnya Yauduhu sama hakikatnya Peraistar ada berapa? Ya beda lah hakikat kita, karena kita bukan menyatu. Beda-beda Kores, berarti beda-beda. ada dua Kalau tanah, yang ada dua tanah. Ya kalau Yahudu tuh tanahnya dari tanah sengketa sama tanah gusuran. Kalau kita kan dari tanah liat, itu bedanya. Lanjut. Oh gitu. Izin. Kena kan di situ lu kena kan ya? Izin, Silakan. saya mesti kerja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dihitung itu Yauduhu, yang dihitung itu pribadinya, nggak pernah hakikat gitu loh. Karena kalau hakikat ya semuanya jadi satu gitu. Bahkan lu sama meja aja hakikatnya satu dari tanah kan gitu. Pribadinya yang dihitung. Itulah kenapa dibilang Tuhan lu tiga, karena pribadinya tiga. Gitu loh. Lu nggak bisa bilang satu. Hakikat itu nggak pernah dihitung sebagai jumlah.
Kenapa dikatakan dia pribadi begini, Bro? Begini. Harus Ngerti ada, gua disebut karena pribadi. gini, ada ayat karena gini. Karena ketika kita memahami yang dimaksud Allah Bapa, Allah Anak Roh Kudus, mereka itu memiliki masing-masing kehendak karena ada dasar-dasarnya loh. Ya ada betul, ayatnya. artinya, nah kalau Gitu. misalnya Jadi, ada ketika 3 seorang- oknum yang berkehendak, ya artinya ada 3 yang dihitung gitu loh. Jangan lu bilang Iya, satu. dihitung itu dalam satu hak keesaan. Lah kalau kayak gitu nanti semua manusia satu. Gua makan ber9, gua bayar satu menu gitu. Karena gua yang ber9 ini hakikatnya sama-sama dari tanah. Nah, kalau kita mau berpikir secara akal manusia, maka kok bisa begitu? Tapi kalau bagi saya itu adalah merupakan suatu kemahakuasaan Allah. Lo nggak maha kuasa kok, kita juga begitu kok, sama-sama dari tanah. Iya, kita sama-sama dari tanah. Kan Nah, kita kita dari ini tanah satu ini, ini. gini, dari tanah Nah. ini kita ini terbatas gitu loh. Lah nggak apa-apa, walaupun terbatas Iya, kita satu hitungannya. Jadi ketika kita terbatas, manusia yang terbatas, maka bagaimanapun ketika suatu yang kita pelajari tentang, apalagi tentang Allah, itu pasti bisa kita katakan bahwa kok bisa begini. Tapi kita tidak melihat bahwa memang Allah bisa melakukan itu ya karena dia bisa Lo maha kuasa. gue ngerti, gue Iya. ngerti yang lo maksud itu gue ngerti. Cuma gini yang gue nggak suka itu kalian standar ganda gitu loh. Ketika Tuhan kalian satu hakikat itu roh dan kita manusia satu hakikat yaitu tanah, kita dihitung pribadinya, yang Tuhan dihitung hakikatnya. Oke. Itu standar ganda namanya. Oke, sekarang saya mau tanya. Berarti sekarang yang diikuti akal apa dalil? Kitab suci? Ya kita pakai akal. Ya tidaklah, karena lebih kuat kitab dalil daripada akal. Nah, Karena kalau mau pakai dalil, suruh semua pengusaha restoran orang Kristen kalau yang makan 9 semuanya itu dari tanah harus bayar 1 porsi. Mau nggak? maksudnya apa sih? Lu makan ber9 nih, misalnya habis pulang komsel ber9, terus lu makan di restoran ya. Lalu pesen nih semua macam-macam pesan, ada yang ikan gurame, ada yang escargot gitu kan, ada yang kuku piglet gitu kan, macam-macam makanannya. Tapi ketika lu bayar 1 orang saja karena sama semuanya 1 itu.